Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Rizkia Pratama dengan NIM 103062400018. Saya dari kelas 402. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma terstruktur. Nah, sistem yang saya buat yaitu sistem pengelolaan inventaris dan riwayat kalibrasi alat ukur lab. Oke. Oke, sini ada pendahuluannya. Nah, laboratorium itu merupakan salah satu fasilitas penting dalam kegiatan penelitian, pengujian, dan pembelajaran yang membutuhkan pengelolaan alat ukur secara tertib dan akurat. Seiring dengan meningkatnya jumlah peralatan dan frekuensi penggunanya, diperlukan sistem informasi yang mampu mengelola data inventaris serta riwayat kalibrasi alat secara efisien. Nah, sistem pengelolaan inventaris dan riwayat kalibrasi alat ukur lab ini dirancang untuk membantu petugas laboratorium dalam mencatat, memantau, dan memperbarui informasi alat, peminjaman, serta jadwal kalibrasi. Dengan adanya sistem ini, proses pelacakan status alat menjadi lebih cepat, resiko kehilangan atau keterlambatan kalibrasi dapat diminimalkan, dan kepatuhan terhadap standar kualitas laboratorium dapat terjamin. Selanjutnya sini ada batasan masalah dan tujuannya. Nah, untuk tujuan utamanya itu ada 4. Yang pertama, mengelola inventaris peralatan lab secara terpusat. Yang kedua, mencatat riwayat kalibrasi lengkap serta setiap alatnya. Terus yang ketiga, memantau kepatuhan standar kualitas. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional lab. Nah, untuk batasan masalahnya juga ada 4. Yang pertama, mengelola data non-finansial, aset alat ukur presisi. Yang kedua, mencangkup spesifikasi, lokasi, dan jadwal kalibrasi. Dan yang ketiga, tidak menangani proses kalibrasi fisik. Dan terakhir, tidak menangani pengadaan alat. Oke, selanjutnya di sini sistemnya ada 4 entitas. Yang pertama, petugas inventaris. Nah, petugas ini dia akan memasukkan data alat baru, termasuk kode, nama, merek, spesifikasi, dan lokasi fisik ke dalam sistem database utama. Terus entitas yang kedua ada teknisi lab. Dia nanti mencatat setiap aktivitas peminjaman dan pengembalian peralatan, memastikan status ketersediaan selalu diperbarui. Entitas yang ketiga yaitu koordinasi kalibrasi. Nah, nanti dia akan memasukkan data kalibrasi baru, termasuk tanggal, hasil pengujian, dan jadwal kalibrasi berikutnya untuk setiap peralatan. Dan entitas yang terakhir, yang keempat, manajer kualitas. Menerima laporan kepatuhan kalibrasi untuk memastikan semua instrumen tetap dikalibrasi dan memenuhi standar kualitas. Oke, di sini ada 3 proses utama dalam sistem. Nah, proses yang pertama itu dia akan mengelola data, proses kedua peminjaman dan pengembalian, dan proses ketiga kalibrasi dan laporan kepatuhan. Oke, selanjutnya. Nah, sini ada alur proses sistemnya. Nah, alur proses yang pertama itu pengelolaan data alat. Nah, proses ini dimulai ketika petugas inventaris menambahkan data peralatan baru. Nah, data ini mencakup kode perangkat, nama, merek, spesifikasi, teknik, dan lokasi fisik di laboratorium. Nah, untuk validasi datanya, sistem memeriksa kelengkapan data dan memastikan kode alat tidak duplikat dalam database. Nah, untuk penyimpanannya nanti, data alat yang valid disimpan ke data store data alat dengan konfirmasi keberhasilan ditambahkan kepada petugas. Terus untuk integrasi database-nya, data tersedia untuk referensi dalam proses peminjaman dan kalibrasi di seluruh sistem. Nah, di sini untuk alur proses logiknya dalam struktur English. Nah, if data alat baru from petugas. Nah, jadi sistem akan menerima input data alat baru dari petugas inventaris. Nah, untuk if data is not complete ini, nah ini buat mengecek datanya, kelengkapan datanya. Nah, nanti kalau datanya di input tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan data tidak lengkap. Nah, untuk else if kode duplikat ini buat mengecek apakah datanya duplikat atau tidak. Nanti kalau datanya duplikat akan menampilkan kode alat sudah ada. Untuk save data alat baru, nah ini untuk menyimpan datanya jika datanya belum ada atau belum duplikat. Nah, setelah disimpan nanti akan menampilkan data alat berhasil ditambahkan.
Nah, ini proses yang kedua yaitu peminjaman dan pengembalian. Nah, teknisi laboratorium mencatat setiap peminjaman dan pengembalian peralatan. Sistem secara otomatis memperbarui status ketersediaan alat berdasarkan transaksi yang dicatat. Nah, untuk peminjamannya, jika alat tersedia, transaksi dicatat dan status berubah menjadi dipinjam. Untuk pencatatan, riwayat transaksi disimpan untuk audit trail lengkapnya. Untuk pengembaliannya nanti, tanggal kembali diperbarui dan status berubah kembali menjadi tersedia. Oke, selanjutnya untuk alur proses logik dalam struktur Inggrisnya. Nah, di sini ada if data peminjaman from teknisi lab. Nah, nanti sistem akan menerima input data peminjaman dari teknisi lab. Nah, untuk bagian search status alat, nah nanti dia akan mengecek status alatnya apakah tersedia atau dipinjam. Nah, nanti di bagian sini if status alat tersedia. Nah, ini buat keadaan jika alatnya ternyata tersedia, maka akan bisa dilakukan transaksi peminjaman. Nah, setelah transaksi dilakukan, nanti akan mengupdate status alatnya yang tadi sebelumnya tersedia menjadi dipinjam. Nah, nanti untuk display confirmation, nah, nanti dia akan mengirimkan peminjaman berhasil dicatat. Nah, untuk yang bagian display error, ini untuk ketika alat yang dicari mau dipinjam, ternyata alatnya tidak tersedia atau dipinjam. Nanti dia akan menampilkan alat tidak tersedia. Nah, untuk bagian ini else if transaksi pengembalian, ini buat pengembaliannya. Nanti dia akan mengupdate tanggal kembalinya, itu juga akan mengupdate statusnya yang tadi sebelumnya dipinjam menjadi tersedia. Nah, setelah itu dia akan mengkonfirmasi dengan akan menampilkan pengembalian berhasil dicatat. Nah, record riwayat ini buat menyimpan transaksinya. Oke, sini proses yang ketiga yang terakhir, kalibrasi dan laporan kepatuhan. Nah, koordinator kalibrasi memasukkan data hasil kalibrasi untuk setiap perangkat, termasuk tanggal kalibrasi terakhir, hasil pengujian, dan jadwal kalibrasi berikutnya. Nah, sistem kemudian menghasilkan laporan kepatuhan yang komprehensif. Nah, input data kalibrasinya nanti koordinator memasukkan hasil kalibrasi dan jadwal berikutnya untuk setiap alat. Nah, untuk validasi ID alatnya nanti, sistem memverifikasi bahwa ID alat terdaftar dalam data store alat. Nah, untuk penyimpanan dan perhitungannya nanti, data disimpan dan status kepatuhan dihitung berdasarkan jadwal kalibrasi. Nah, untuk laporan kepatuhannya, sistem menghasilkan laporan untuk manajer kualitas menampilkan alat yang sudah atau belum dikalibrasi sesuai jadwal. Oke, ini untuk alur proses logiknya dalam struktur English. Nah, ini ada bagian if data kalibrasi from koordinator. Nanti sistem akan menerima data kalibrasi dari koordinator kalibrasi. If data mode, ini buat mengecek datanya, apakah datanya ditemukan atau tidak. Save data kalibrasi. Ini jadi buat menyimpan sistem menyimpan kepatuhannya, laporan, terus ada data alat dan kalibrasi. Nah, nanti display dari laporan kepatuhan, dia akan membuat laporan kepatuhannya dan nanti laporannya dia akan dikirim ke manajer kualitas. Nah, oke, selanjutnya untuk diagram konteksnya untuk DFD level 0. Nah, di diagram ini dia menunjukkan interaksi sistem dengan 4 pemangku kepentingan eksternal, petugas inventaris, teknisi lab, dan koordinator kalibrasi yang memberikan input data sementara manajer kualitas dan yang menerima laporan kepatuhan sebagai output utama sistemnya. Nah, untuk alurnya nanti petugas inventaris dia akan menginput data alat baru atau update specification ke dalam sistem. Nah, nanti sistem akan mengkonfirmasi data keberhasilan ke petugas inventaris. Untuk teknisi lab-nya dia nanti akan menginput data peminjaman atau pengembalian nanti ke sistem inventaris. Nah, nanti sistem dia akan mengonfirmasi detail telah diperbarui ke teknisi lab. Nah, untuk koordinator kalibrasi dia akan mengirimkan data hasil kalibrasi ke sistem. Nah, nanti sistem akan memproses dan membuat laporan status kepatuhan yang akan dikirimkan ke manajer kualitas.
Nah, untuk arsitektur DFD level 1-nya, nah, sistem ini dipecah menjadi 3 subsistem utama dengan 3 data store. Nah, proses pertama itu mengelola data alat, proses kedua mengelola peminjaman atau pengembalian, dan proses yang ketiga itu mengelola kalibrasi serta menghasilkan laporan kepatuhan. Nah, setiap proses memiliki input, output, dan data store terpisah untuk integrasi data yang efisien. Nah, untuk proses pertamanya, untuk pengelolaan data alat, nah nanti petugas inventaris, dia akan menginput data alat baru ke sistem. Nah, nanti sistem akan memproses, akan memvalidasi datanya. Nah, kalau datanya sudah divalidasi, nanti datanya akan disimpan ke data store data alat. Nah, setelah datanya disimpan, nanti sistem akan mengirimkan konfirmasi kalau sudah disimpan ke petugas inventarisnya gitu. Nah, untuk proses yang kedua yang pengelolaan peminjaman dan pengembalian, nah nanti teknisi lab dia akan mengirimkan permintaan peminjaman atau pengembalian ke sistem. Nah, sistem nanti akan mengecek dulu, akan mencari status alatnya di data store data alat, apakah dia tersedia atau belum. Nah, setelah ternyata alatnya tersedia, nanti dia akan melakukan proses peminjaman, dan nanti dia akan mencatat detail transaksinya ke data store, data peminjaman, nanti disimpan di sini. Nah, setelah disimpan di data peminjaman, nah nanti dia akan memperbarui lagi statusnya yang tadi tersedia menjadi dipinjam di data store, data alat. Nah, setelah itu, nanti sistem dia akan mengirimkan konfirmasi kalau sudah berhasil dipinjam ke teknisi lab-nya. Nah, untuk proses yang ketiganya itu pengelolaan kalibrasi dan laporan. Nah, nanti koordinator kalibrasi dia akan mengirimkan input data kalibrasi ke dalam sistem. Nah, nanti sistem juga akan mengecek apakah ID alatnya itu valid atau tidak. Kalau valid, nanti dia akan memproses kalibrasi dan nanti akan disimpan apa proses kalibrasinya ke dalam data store, data alat, data kalibrasi. Nah, setelah disimpan di data store, nanti proses ini dia akan membuat laporan kepatuhan. Nah, laporan kepatuhannya nanti akan dikirimkan ke manajer kualitas. Oke, untuk model data yang IRD atau Entry Relationship Diagram. Nah, IRD ini dia menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. Nah, entitas utama eksternalnya itu yaitu ada petugas inventaris, koordinator kalibrasi, teknisi lab, dan manajer kualitas. Nah, untuk entitas internalnya itu ada dua, data inventaris alat dan riwayat kalibrasi. Nah, hubungan antar entitas ini itu akan memastikan integritas data dan memungkinkan query laporan kepatuhan yang akurat. Nah, ini tuh atribut-atributnya. Untuk petugas inventaris dia ada atributnya, itu ada ID petugas sebagai key atau premier key, terus ada nama, username, password, dan kontak. Dan untuk di data inventaris alat, dia ada atributnya itu ID alat sebagai premier key atau key, terus ada nama alat, merek, model, nomor seri, tanggal perolehan, laporan penyimpanan, status alas, dan ada ID petugas sebagai FK atau foreign key yang diambil dari tabel petugas inventaris. Nah, untuk riwayat kalibrasinya di sini atributnya ada ID kalibrasi. Nah, itu adalah key atau premier key. Terus ada ID alat sebagai FK atau foreign key yang diambil dari tabel data inventaris alat. Terus ada ID teknisi sebagai FK-nya juga foreign key yang diambil dari tabel teknisi lab. Terus ada ID koordinator, ini juga FK atau foreign key yang diambil dari tabel koordinator kalibrasi. Terus ada tanggal kalibrasi, hasil kalibrasi, dan status verifikasi. Nah, untuk tabel teknisi lab, dia ada ID teknisi, terus sebagai PK atau premier key, terus nama, keahlian, status, dan kontak. Nah, untuk manajer kualitas, dia ada atributnya ada ID manager sebagai PK, premier key, terus ada nama, jabatan, dan kontak. Terus yang terakhir ada koordinator kalibrasi, dia atributnya ada ID koordinator sebagai PK atau premier key, terus ada nama, departemen, dan kontak. Oke, di sini untuk alur-alur dari IRD-nya.
Nah, untuk alur dari hubungan petugas inventaris dengan data inventaris itu dia one to many. Nah, jadi petugas inventaris dia akan menginput data inventaris alat ke data inventaris. Nah, nanti satu petugasnya dapat menginput banyak data alat. Nah, untuk hubungan data inventaris alat dengan riwayat kalibrasi, dia itu jenisnya one to many. Nah, nanti dia akan mengirimkan kalibrasi dan menghasilkan riwayat kalibrasi. Nah, satu alat yang ada dalam data inventaris alat itu dapat memiliki banyak riwayat kalibrasi sering waktunya. Nah, sebaliknya juga, satu riwayat kalibrasi nanti hanya dimiliki oleh satu alat yang spesifik. Nah, untuk hubungan selanjutnya, teknik lab dengan riwayat kalibrasi, dia hubungannya itu one to many. Nah, nanti teknisi lab dia akan melakukan kalibrasi alat. Nah, satu teknisi lab dapat melakukan banyak kalibrasi yang dicatat dalam riwayat kalibrasinya. Dan untuk hubungan selanjutnya, untuk koordinator kalibrasi, dengan riwayat kalibrasi, dia hubungannya one to many. Nah, nanti koordinator kalibrasi akan menjadwalkan dan memverifikasi kalibrasi. Nah, satu koordinator bertanggung jawab atas banyak riwayat kalibrasinya. Nah, untuk hubungan yang terakhir, manajer kualitas dengan riwayat kalibrasi, dia jenisnya one to many. Nah, nanti manajer kualitas, dia akan menyetujui hasil kalibrasi. Nah, nanti satu manajer kualitas dapat menyetujui banyaknya riwayat kalibrasi. Oke. Nah, untuk kesimpulannya nanti, sistem pengelolaan inventaris dan riwayat kalibrasi alat ukur laboratorium itu bertujuan membantu pengelolaan data alat secara efisien dan terintegrasi. Sistem ini mencakup pencatatan inventaris, peminjaman dan pengembalian alat, serta pendataan riwayat. Nah, kalibrasi melalui 3 proses utama pengelolaan data alat, transaksi peminjaman atau pengembalian, dan pengelolaan kalibrasi serta laporan kepatuhan laboratorium dapat memantau status peralatan, memastikan jadwal kalibrasi terpenuhi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar kualitas. Dengan demikian, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, keakuratan data, dan transparansi dalam manajemen peralatan laboratorium. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Arfa Revanza Frio Empisono. Saya ingin bertanya kepada Awang tentang aliran data teknisi lab. Teknisi lab kan mengirimkan data peminjaman ya. Terus apakah konfirmasi yang diterima teknisi lab merujuk pada pembaruan status alat atau pencatatan transaksi peminjaman atau pengembalian? Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arfa yang tentang teknisi lab ya. Oke. Nah, nanti konfirmasi yang diterima oleh teknisi lab setelah mengirimkan data peminjaman, yaitu konfirmasi data telah diperbarui. Nah, itu merujuk pada pembaruan status ketersediaan alat dan pencatatan riwayat transaksinya. Nah, ketika teknisi mencatat peminjaman atau konfirmasi menandakan bahwa status alat telah berhasil diubah menjadi dipinjam dan transaksinya akan dicatat. Nah, sebaliknya, saat mencatat pengembalian, nanti konfirmasi memvalidasi bahwa tanggal kembali telah diperbarui dan status alatnya telah diubah menjadi tersedia di database-nya. Oke. Perkenalkan, saya Rehan Karyanto Robot. Di sini saya ingin bertanya Mas Awang, apakah manajer kualitas juga menerima output lain dari sistem? Misalnya, peringatan dini, notifikasi tentang alat yang hilang atau rusak. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan tentang manajer kualitas. Nah, manajer kualitas nanti aliran datanya yang disajikan dalam dokumen DFB level 0 dan level 1-nya itu secara inklusif dia hanya menunjuk penerima laporan status kepatuhan dan kalibrasinya. Nah, laporannya ini itu berfungsi untuk memastikan semua instrumen tetap dikalibrasi dan memenuhi standar kualitas. Nah, mekanismenya untuk mengirimkan output lain seperti peringatan dini, kalibrasi yang akan datang, atau notifikasi spesifik mengenai alat yang hilang atau rusak kepada manajer kualitas. Nah, nanti tidak akan dideskripsikan atau diwakilkan oleh aliran data apapun dalam diagram yang tersedia. Itu yang sudah saya